menjadi salah satu favorit kota tujuan itu kita lihat dari kenyamanan. Iya, kenyamanan yang didapat oleh para wisatawan. Ya mungkin dorongan dari akronim HARUM ini membawa semangat masyarakat Kota Mataram ini untuk menonjolkan akronim HARUM ini. Harmoni, aman, ramah, unggul, mandiri, dan berdampak kepada pariwisata. Yaitu ini harus kita kolaborasi, tidak bisa kita bekerja sendiri, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya swasta untuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk kita menciptakan tadi itu wujud dari HARUM Jilid 2 sebagai tujuan kita nanti kemandirian dalam pariwisata yang menuju Indonesia emas. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Sudah hadir. Ada Pak Kadis Pariwisata Kota Mataram. Ini sangat luar biasa. Sudah hadir ini Pak Cahya Samudra. SSTP MH. Wah, luar biasa. Pak Kadis, kita culik waktunya. Oke. Luar biasa. Sebagai warga kota ini, saya sebagai warga kota ada kebanggaan tersendiri nih. Beberapa hari ini saya memang sering membaca dan muncullah ternyata Mataram, Pak Kadis, masuk sebagai 7 destinasi favorit di Indonesia. Kota ya. 7 kota. Ada Jogja, bahkan kita di bawah Jakarta. Iya, dekat-dekat lah. Ke-6 Jakarta, kalau nggak salah di daftar kita ke 7. Wow, ini capaian luar biasa. Kayaknya baru pertama Pak Kadis. Iya, ini mungkin apresiasi dari masyarakat ya, yang memang menikmati Kota Mataram. Jadi dari 98 kota se-Indonesia yang dilakukan salah satu lembaga yang menilai kita menjadi yang ke-7 dari 98 ini kan. Tentu ini luar biasa. Luar biasa. Ya, kebanggaan kita warga Kota Mataram. Sangat luar biasa Pak Kadis. Melihat kan secara geografis nih, kita nggak punya gunung kota nih, pantainya hitam. Iya. Ini apa faktor utamanya Pak Kadis sehingga orang yang berkunjung ke sini merasa kok seneng? Iya. Apa ya dalam pantauan Pak Kadis nih? Apa yang membuat orang menjadikan Mataram sebagai salah satu wisata favorit? Iya. Jadi Kota Mataram ini mungkin terlihat tidak memiliki objek wisata alam yang bisa ditonjolkan sekali ya. Betul. Walaupun sunsetnya di 9 km ini ada. Tapi kan batunya hitam. Betul. Walaupun latarnya ada Gunung Agung gitu kan. Iya, betul. Tetapi ternyata menjadi salah satu favorit kota tujuan itu kita lihat dari kenyamanan. Kenyamanan yang didapat oleh para wisatawan dan itu menjadi nilai plus di kita di Kota Mataram. Sarana prasarananya bisa dikatakan terbaik lah kalau di Provinsi Nusa Tenggara Barat gitu. Aksesnya mudah. Kemudian variatif dari objek wisata. Jadi tidak hanya sekarang orang tidak hanya melihat faktor alamnya saja. Tapi di sana lengkap heritage-nya ada, wisata religinya ada, kemudian dimanapun perkotaan itu memiliki sumber daya yang bisa memberikan kenyamanan tadi kepada wisatawan. Kenyamanan Pak Kadis. Kalau saya melihat ada memang yang kita miliki ini sesuatu yang unik di kota. Toleransi dengan tingkat heterogen masyarakat sangat luar biasa. Kita di sini Mataram kita bisa melihat ada gereja, masjid, pura, kelenteng dan lain-lain itu bisa berada di sebuah wilayah. Iya. Apakah ini juga menjadi faktor kenyamanan orang yang berkunjung ke sini? Iya. Itu sangat berpengaruh. Ya. Jadi kan wisatawan kita bicara pariwisata nih tadi kenyamanan, keamanan, keamanan itu yang paling utama ya. Betul. Ya, kita lihat ketika ada suatu misalnya nih ada kerusuhan itu pasti sangat berdampak kepada pariwisata. Nah, tadi dikatakan dari begitu banyak elemen, tadi kan disebutkan tempat ibadah dari agama, etnis, heterogenitas yang kemudian dijabarkan dalam HARUM, harmoni, aman, ramah, unggul, mandiri. Nah, ini yang mungkin dorongan dari
akronim HARUM ini membawa semangat masyarakat Kota Mataram ini untuk menonjolkan akronim HARUM ini, harmoni, aman, ramah, unggul, mandiri, dan berdampak kepada pariwisata. Di salah satu objek wisata kita juga contohnya di Pantai Luang Balu. Luang Balu ini ada makam Waliullah Syekh Gaus Abdul Razak. Itu untuk umat Muslim. Walaupun yang masuk tidak mesti umat Muslim. Dari semua agama etnis boleh masuk ke dalam makam Luang Balu ini. Dan di depannya ada Pantai Luang Balu yang juga digunakan oleh saudara-saudara kita umat Hindu untuk melakukan ritual buang abu, melarung abu di sana. Jadi ini salah satu dari sekian banyak toleransi yang kita lihat. Umat Muslim, umat Hindu dalam satu destinasi wisata. Mereka berinteraksi dengan aman, nyaman, dan tentu sangat harmoni. Wow, ini bungkusan HARUM jilid 2. Ini udah masuk jilid 2 nih Pak Kadis. Wow, luar biasa. Artinya nilai-nilai periode pertama jilid 1 HARUM ini ternyata masyarakat yang suka berkunjung pariwisata. Artinya saya melihat karena ini didapatkan di akhir tahun ya. Di akhir tahun. Tahun kemarin. 2024. 2024. Pak Kadis, apa saja sebetulnya kalau kita berbicara capaian nih dari Dinas Pariwisata nih akhir tahun kemarin 2024. Apa yang kira-kira membuat untuk sinergi ke depan HARUM yang dititip programnya di Dinas Pariwisata? Capaian tahun lalu, Pak Kadis. Capaian tahun lalu. Ya. Kalau kita bicara capaian kan tentu mensukseskan kalender of event kita di 2024. Kemudian sebelum sebagai salah satu di 7 kota favorit unggulan, Kota Mataram juga menjadi salah satu dari 7 kota ternyaman tadi. Itu di tengah tahun kan? Tengah tahun, betul. Begitu di akhir tahun ternyata juga mendapatkan di angka 7 yang sama. Favorit. Nah, jadi kalau kita bicara tujuan ya tentu itu harus selaras antara kenyamanan, kemudian kesejahteraan. Ya ini yang pada akhirnya kalau kita bicara kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku wisata, UMKM, kemudian kuliner dan sebagainya, atau yang bisa kita katakan 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, itu yang kita ingin capai, tujuannya menjadi aman dan sejahtera itu. Wow, berarti kalau boleh saya menilai sebagai warga kota, berarti Dinas Pariwisata ini memberi rasa nyaman dulu ke warga kota, baik pelaku ekonomi kreatif maupun warga kota itu sendiri, sehingga orang yang berkunjung merasa tidak ada sesuatu yang pengangen jadinya gitu loh. Jadinya kita harus kembali karena sudah tumbuh kenyamanan. Pak Kadis, apa resepnya sebetulnya tahun lalu ini? Sebelum kita berbicara, nanti kita berbicara tahun 2025. Kalau bicara resep sebenarnya kolaborasi saja gitu ya. Kolaborasi atau pemerintah, masyarakat dengan swasta atau stakeholder lainnya. Itu saja kuncinya. Ketika tadi kembali ke akronim itu membawa giroh semangat untuk menjaga HARUM itu menjadi bukan hanya sebagai suatu simbol, tetapi menjadi falsafah hidup, bisa katakan lebih ekstrim kan? Ya, betul. Falsafah bagi masyarakat Kota Mataram. Nilai-nilai itu Pak Kadis, saya yakin itu tertanam baik dari wali kota, wakil wali kota, ke kepala dinas, bahkan mungkin diinternalisasi khususnya di Dinas Pariwisata. Kenyamanan atau keramahan kita itu kan tidak muncul seketika. Ini pasti perjalanan panjang Pak Kadis nih. Pak Kadis, kalau melihat titipan ke depan tahun 2025 di HARUM ini, apa yang akan, ini kan udah tercapai Pak Kadis, bahkan mohon maaf agak jarang-jarang nih dinas yang masuk 7 favorit, 7 ternyaman itu ke depan, ini menjadi tantangan besar nggak? Biasa kata orang, mempertahankan itu jauh lebih sulit. Tuh. Mempertahankan itu. Gimana tahun depan ini Pak Kadis ini? Jadi sebenarnya ini baru langkah awal kita katakan itu. Ini bukan tujuan akhir, kan? Karena angka 7 dan 7 kan. Ini bukan tujuan akhir gitu kan. Menarik. RPJPD. Nah, ini rencana pembangunan daerah panjangnya. Daerah 20 tahun. Jadi baru ditetapkan ini 2025 sampai 2045. 20 tahun emas ya. Di situ dikatakan Kota Mataram sebagai kota pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ketika kita bilang 24 kita sukses, sebenarnya ini adalah baru langkah awal kita untuk
Oke. mensukseskan RPJPD 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Jadi dengan Harum Jilid 2 ini, Ya. kemudian dengan RPJPD yang ditetapkan, ya kota pariwisata loh. Kata depannya adalah kota pariwisata. Wow. Nah, ini mempertahankan dan juga langkah awal untuk 20 tahun ke depan. Jadi nggak main-main penetapannya, guys. Betul. Ini langkah panjang, Pak Kadis. Langkah panjang. Kalau saya melihat, sering kita mendengar bahwa Kota Mataram ini sebagai penopang pariwisata unggulan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Betul. Mandalika tuh ada di Lombok Tengah tuh. Sementara penopangnya tingkat hunian hotel itu kumpul di sini, Pak Kadis. Kota Mataram, betul. Nah, bagaimana Pak Kadis melihat ini sebagai sebuah tantangan atau peluang besar bagaimana menjadikan orang nyaman padahal tujuan utamanya itu ada di tempat lain ya? Tempat lain ya. Nah, gimana langkahnya Pak Kadis nih? Ya, jadi memang mau tidak mau kenapa masuk jadi kota favorit bulan itu sebenarnya tadi kita ini penopang utama malah bisa dikatakan. Utama. Kalau kita boleh kita mengklaim diri ya. Penopang utama Pak Kadis karena hotel gitu. Ya, karena hotel mana semua lokasi memang punya, tapi tentu melihat dari tingkat antusiasme masyarakat begitu mengatakan, kita ke Pulau Lombok, gitu kan? Iya. Tapi mereka akan stay. Hanya long stay-nya di Kota Mataram. Dan Kota Mataram sudah menyiapkan peluang itu secara mandiri. Tadi dikatakan harmoni, aman, ramah, unggul, mandiri. Secara mandiri. Nah, ketika bicara pariwisata, tadi semua ekonomi kreatif itu menggeliat. Dan menggeliat juga tidak main-main gitu kan. Ya, ketika masyarakat kita atau wisatawan nih datang ke Pulau Lombok, mereka akan membutuhkan base camp, ya. Betul. Base camp untuk mereka keliling lama entah 3 hari bahkan seminggu gitu ya. Dan Kota Mataram sudah siap untuk menyambut. Mataram mungkin seperti kota besar yang lain, kota yang tidak pernah tidur. Kulinernya menyambut dengan sangat ramah. Mereka mau berkunjung ke Mandalika, mau ke Jilid Trawangan, kemudian mereka balik lagi ke Kota Mataram. Mau jam berapapun 24 hour of kuliner Kota Mataram tetap menyambut. Betul. Pak Kadis, saya melihat ada tantangan ini. Pernah saya mungkin 2 tahun lalu saya podcast sama Bang Haji. Bahkan di situ dulu pernah saya menggelitik pertanyaan saya. Bang Haji, saya bilang, apakah hanya ikonik kita? Saya bilang, apakah hanya di Tembola? Saya bilang, dan di sekitaran itu saya bilang, muncul ada yang terlantar, saya katakan. Eks bandara. Nah, sebetulnya ini kan Loang Baluk, Pak Kadis. Ini kan dulu mohon maaf terlantar beberapa waktu. Ya, agak dicuekin lah. Terus ada Ampenan, Kota Tua. Ya, ada lagi eks bandara. Wah, garapan Dinas Pariwisata ini Pak Kadis. Bagaimana menyesuaikan seperti Kota Ampenan itu kita kenal dengan heritage. Itu kota sejarah tuh, pelabuhan. Bagaimana mengawinkan konsep pariwisata yang kekinian, tapi tetap mempertahankan nilainya yang dulu. Gimana tantangannya Pak Kadis di situ? Jadi Kota Mataram ini tadi dikatakan banyak tempat-tempat yang unik, dengan spesifikasi masing-masing. Betul. Segmented lah. Loang Baluk dengan segmentednya, pantai dengan religi, kan? Betul. Pantai Ampenan ini tadi dengan heritage-nya, karena di mana-mana kota pelabuhan itu pasti memiliki sejarah. Betul. Kita bicara Semarang, Jayakarta dulunya kan. Betul. Jadi mereka punya kelebihan di sana, keunikan di mana kota pelabuhan itu pasti meninggalkan sejarah. Betul. Nah, tapi kembali tentu kalau hanya itu saja yang kita lempar, tentu segmennya hanya mengerucut pada orang yang suka sejarah gitu kan. Kecil jadinya. Jadi ketika sekarang Pantai Ampenan ini dikembangkan oleh Pak Wali Kota Mataram, Pak Haji Mohan Ruskana, dengan tadi banyak ide-ide brilian beliau, menata Loang Baluk sudah. Nah, sekarang Pantai Ampenan dibuka dengan wujud revitalisasi yang baru. Jadi di sana ada mini amphitheater. Wow. Jadi kan tantangannya yang beberapa tahun kemarin Pak Wali Kota ditantang, ternyata ada teras Udayana yang juga dibangun. Kemudian sekarang ini mini amphitheater yang ada di lokasi heritage. Nah, jadi di sana untuk mengemas nih. Kalau heritage saya katakan tadi memang itu adalah pembelajaran yang harus tidak boleh hilang, gitu kan? Harus diwariskan. Betul. Menjadi
Ini kan ada nilai sejarah Dari ya. sejarahnya Ya, betul. Ada warisan yang kita berikan kepada anak, tapi tentu harus kita kemas. Iya. Nah, di sana sekarang ada mini amphitheater yang siap untuk memberikan wadah kepada anak-anak muda kita untuk berekspresi, ya. sehingga mereka pun tetap bisa menjaga heritage itu dengan kreasi mereka. Misalnya mereka melakukan kegiatan di sana, dance gitu ya. Kemudian ada juga mungkin sanggar-sanggar seni. Jadi tidak hanya menjadi heritage-nya saja, tetapi kita bisa kolaborasikan gitu ya. Wow. Festival-festival di sana akan banyak. Wah. Satu lagi menurut saya PR-nya Pak Kadis. Kompleks X Bandara. Ini kan apa ya? Ini bandara pertama yang kita tentu juga ada nilai sejarah. Kemudian sekarang itu di wilayah kota. Mau diapakan Pak Kadis ke depan ini? Ya. Jadi memang mungkin Bang Haji betul-betul pernah ingat betul itu. Jadi beliau menjawab itu semua yang Mas Isron pernah sentil dulu. Jadi beliau juga sangat perhatian kepada X Bandara. Ya kan, walaupun memang itu milik BUMN kan, PT Angkasa Pura ya yang menjadi pengampunya. Tetapi masyarakat tahunya ini Pak Wali Kota seperti apa nih, kok di situ gelap gulita. Setelah 2013 X Bandara itu pindah. Nah, tentu ini menjadi memang pemikiran beliau, dan alhamdulillah beliau menjawab. Jadi pada tanggal 31 Agustus kemarin Pak Wali Kota melakukan MOU, Memorandum of Understanding dengan PT Angkasa Pura I untuk bekerja sama mengelola X Bandara. Yang tujuan tadi menciptakan kebahagiaan dan kenyamanan dari semua sudut. Salah satu di X Bandara. Wow, berarti boleh kita katakan sudah nggak ada tempat yang nganggur. Iya, hampir mungkin tidak susah kita temukan. Dan beliau tetap berprinsip 6 kecamatan ini akan tersentuh semua untuk pariwisatanya. Dengan masing-masing ya. Dengan masing-masing karakteristik. Dan ya tadi tantangan itu kan memang salah satunya bagaimana melengkapi semua fasilitas itu. Kita punya pasar seni sayang-sayang. Nah, itu juga adalah bagian dari roadmap nantinya kan. Wow, ini pasti pekerjaan besar dan road to Indonesia Emas 2045. Pak Kadis, apa kira-kira ke depan yang menjadi tantangan besar Dinas Pariwisata untuk lebih membahagiakan warganya dan membuat, saya berharap bermimpi boleh kan, Mataram suatu saat akan bertengger di deretan mungkin 3 besar, tapi kan menjadi nomor 1. Amin. Terfavorit, ternyaman, aman. Ini mungkin kalau sudah 3 kategori ini, saya yakin destinasi wisata kita akan mendapat efeknya dari Mataram ke Lombok Timur, ke yang lain-lain sampai ke Sumbawa. Ke depan seperti apa Pak Kadis tantangan Dinas Pariwisata? Jadi harapan kita dan tantangan kita supaya yang terakhir dari akronim itu, kembali saya bicara harum itu mandiri itu. Itulah sebenarnya ketika sudah diciptakan harmonisasi, aman, diajak masyarakatnya untuk peduli dengan ramah, kemudian bisa membangkitkan keunggulan dari kalau seperti ekonomi kreatif itu untuk menyambut pariwisata ini mereka harus unggul, baru mereka mandiri. Jadi kami pemerintah khususnya Dinas Pariwisata juga hanya punya satu tubuh, tapi kan dengan adanya kemandirian dari semua titik-titik, dikatakan seperti Pak Menteri Pariwisata yang dulu Mas Sandiaga membangkitkan desa-desa wisata nih. Tentu itu adalah untuk semua bekerja di dunia pariwisata ini untuk menciptakan kenyamanan. Tujuan akhirnya adalah Pak Wali Kota dan pemerintah Kota Mataram untuk menciptakan kemandirian itu sendiri. Jadi akan tumbuh sendiri ketika spot-spot itu sudah dibentuk. Jadi mereka melihat sendiri. Kita tidak bisa nih, kita tidak mampu untuk dan keliling. Contohnya saya Kadis Pariwisata ini akan keliling Loang, Balu, kemudian nanti Ampenan, X Bandara, Pasar Seni, Sudayana. Nah, di awal tentu kita akan menciptakan, Pak Wali Kota akan menciptakan wadah-wadahnya dulu. Kemudian masyarakatnya akan dibuat unggul. Nah, pada akhirnya mereka akan mandiri. Wah, seperti itulah akronim harum ini, jadi akan betul-betul pada akhirnya nanti menjadi masyarakat yang mandiri. Ya, di
Kalau bisa ya jangan nyampe 2045 sebelumnya lah. Sebelumnya. Sehingga kita jauh lebih maju. Oke. Terakhir Pak Kadis, sebagai closing statement mungkin ada sampaikan ke kamera ini apa kira-kira menjadi harapan Pak Kadis secara pribadi maupun sebagai kepala dinas kepada warga Kota Mataram. Baik, terima kasih kepada warga Kota Mataram. Tentu harapan kita pasti sama, ya. Kenyamanan, keamanan, kebahagiaan, dan jangan lupa kebersihan. Karena itu menjadi poin penting. Ya. Kebersihan itu untuk bisa kita jadikan Kota Mataram ini peringkat 1 kota yang menjadi terfavorit. Amin. Tentu ini harus kita kolaborasi, tidak bisa kita bekerja sendiri, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya, swasta, untuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk kita menciptakan tadi itu wujud dari harum Jilid 2 sebagai tujuan kita nanti, kemandirian dalam pariwisata yang menuju Indonesia emas. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Kadis. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas capaian membanggakan ini. Ke depan semoga ini tidak menjadi beban berat, tapi justru menjadi motivasi untuk menaikkan lagi dari 7 menjadi 3 menjadi 1. Ya, kita berharap menjadi 1. Sehingga destinasi wisata kita ini bisa maju. Tentu dampaknya adalah ke perekonomian masyarakat kita, terutama warga Kota Mataram. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses juga untuk Harum Jilid 2. Sebentar lagi dilantik, akan terus membawa masyarakat, terutama warga kota, menjadi lebih berkemajuan lagi. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih. Ini luar biasa diskusi saya dengan Pak Kadis, Pariwisata Kota Mataram, memberikan gambaran bahwa ternyata Kota Mataram juga bisa menjadi daerah terdepan baik pariwisata kalau dilihat dari segi favorit, karena favorit ini yang menilai tentu orang yang pernah kesini. Beberapa artis juga yang pernah kesini Pak Kadis membanggakan, speak up, nggak mungkin dia disuruh natural. Ya, itu speak up terkait dengan kondisi kebersihan alam yang ada di Kota Mataram. Sangat luar biasa. Jumpa lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.